Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wa umri madin. Wassalatu wassalamu walhamdulillahirrabbilalamin. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas kembali ya lanjutan dari minggu kemarin tentang temanya indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan ada 3 poin makmun masbuk yang sudah pernah dibahas sedikit dan akan diulas kembali. Kedua, halangan sholat berjamaah, dan yang ketiga, keutamaan sholat berjamaah. Kita lihat apa itu makmun masbuk. Ya, sudah dijelaskan ya minggu kemarin. Makmun masbuk adalah jamaah atau makmun yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmun muwafiq, yakni makmun yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Ya, jadi di sini bila mana kita tidak sempat membaca surat Al-Fatihah tapi kita dapat berdiri pada rakaat pertama, maka itu disebut satu rakaat, kecuali saat berjamaah itu sudah memasuki iktidal, sujud pertama dan duduk di antara 2 sujud, kita harus menambah 1 rakaat di akhir sholat. Jangan sampai kita membuat gerakan baru atau gerakan yang berbeda saat berjamaah. Nah, nanti Bapak perlihatkan contohnya ya, contoh sholat berjamaah makmun masbuk yang baik. Halangan sholat berjamaah yang pertama, hujan deras yang mengakibatkan susah ke masjid atau berkumpulnya dengan saudara-saudara muslim. Nah ya, yang kedua, angin kencang. Bila mana itu angin kencang, dengan kategori angin kencang itu berbahaya untuk diri kita, kita boleh menggantinya berjamaah di rumah atau munfarid. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan tidak bisa ke masjid. Kalau sakit berat, apalagi sekarang lagi musim sakit ya, sakit ringan pun tidak diperkenakan ke masjid, boleh kita berjamaah di rumah atau munfarid. Yang keempat, sangat ingin sekali buang air besar atau air kecil. Jangan sampai sholat berjamaah kita menahan buang air besar atau buang air kecil ya, jadi tidak fokus atau tidak khusyuk saat sholatnya karena ingin buang air besar atau air kecil. Selanjutnya, tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah, tapi kalau tidak memungkinkan cukup dengan iqomah saja ya, karena azan itu dilakukan pada awal waktu masuknya waktu sholat. Bila mana kita sholat berjamaah sudah melewati 30 menit waktu masuk sholat, boleh kita menggantinya langsung dengan iqomah saja ya. Yang kedua, barisan saf paling depan, yaitu adalah laki-laki ya, setelah imam. Dan yang kedua, sementara jamaah perempuan ini yang paling belakang itu yang paling terbaik ya. Jadi jangan sampai ada yang terbalik, perempuan di depan, laki-laki di belakang. Nah, tata cara selanjutnya,
Di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membacakan bacaan sholat. Ada yang nyaring dan ada yang dilirikan. Maksudnya ada yang dibunyikan dan yang dilirikan dalam hati, syiar ya. Nah, yang dilirikan itu seperti sholat apa? Zuhur, asar, ya itu tidak diucapkan. Sedangkan subuh, maghrib, dan isya dibacakan pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Sedangkan rakaat ketiga atau rakaat keempat itu syiar, ya, atau tidak diucapkan. Yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Ya, nah, jadi di sini yang sebagai jamaah atau makmum kita tidak boleh mendahului gerakan imam atau malam-malamain gerakan imam. Jadi harus setelah imam melakukan gerakan selanjutnya kita mengikuti gerakan selanjutnya. Ya, jangan sampai menunggu beberapa gerakan selanjutnya ataupun kita mendahului imam belum ruku tapi kita udah ruku atau iktidal. Dan ya, kita lanjutkan. Ini adalah cara yang tata cara sholat berjamaah yang terakhir, yaitu setelah salam ya yang dibacakan oleh imam terlebih dahulu, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membaca dengan masing-masing, ya. Ini yaitu sunnah, tetapi dianjurkan kita berdoa setelah sholat karena adalah salah satu Allah mengabulkan doa kita yang paling cepat itu setelah sholat berjamaah, ya, atau setelah sholat fardu. Itu tata cara. Selanjutnya Bapak lanjutkan keutamaan sholat berjamaah. Pertama, menjalin silaturahmi antar sesama umat muslim, ya. Ini jadi silaturahmi ini sangat penting, ya, sesama umat muslim. Kita menjalin satu sama lain, silaturahmi memperpanjang. Yang kedua, mengajak hidup disiplin, sholat tepat waktu, saling mencintai dan menghargai. Kita menghargai, ya, saling mencintai sesama umat muslim karena sering bertemu. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Yang keempat, menahan dari kemauan sendiri egois, ya. Jadi kita sholat itu tidak sendiri-sendiri, ya. Kita misalnya punya imam punya bacaan panjang tetapi makmumnya tidak sanggup, maka tidak boleh seperti itu, yang menahan diri dari egois. Yang terakhir, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Jadi tidak membeda-bedakan mana pimpinannya, mau jamaah saf paling depan, paling belakang, kecuali emang laki-laki dan perempuan sudah pasti dipisah, tetapi ini mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya, ya. Dan maksudnya adalah kita harus patuh pada pemimpin pada sholat, yaitu imam. Dan ini ilustrasi sholat ada jamaah masbuk. Yang pertama, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca al-fatihah. Namun sebelum selesai membaca al-fatihah, imam ruku. Maka dalam keadaan itu makmum harus segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan al-fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaatnya bersama imam. Jadi pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Yang kedua, pada saat makmum datang untuk berjamaah, imam sedang i'tidal atau sujud untuk rakaat pertama. Makmum berniat, ya, takbiratul ihram dan langsung i'tidal atau sujud bersama imam. Pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum berdiri lagi, ya. Jadi menambah satu rakaat. Yang kedua, ilustrasinya ini kita bayangkan sendiri. Nah, Bapak kasih pertanyaan, ya, ada 4 pertanyaan yang tadi sudah dibahas. Silahkan kalian kerjakan di bukunya masing-masing. Tanyakan pada kolom komentar dan tanyakan langsung boleh ke Bapak bila ada yang kurang dipahami. Cukupkan saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan
bisa melaksanakan sholat berjamaah terutama untuk yang laki-laki di masjid